Oke, selamat pagi. Setelah kita mendiskusikan tentang fatigue, sekarang kita akan beranjak ke sifat material atau karakteristik dari sifat mekanika sebuah bahan, yaitu creep. Ya. Ketika material itu dihitung atau dianalisis kekuatan creepnya, jadi creep ini di apa istilahnya dibahas atau ada sifat creep ini, yaitu pada saat material material ini diberi beban konstan dan diamati responnya selama diberikan beban konstan tersebut. Nah, Anda bisa lihat di dalam grafik ini, ya. Jadi ini bebannya, ya. Ketika diberi tegangan, maka dia ada regangan awal, ya. Nah, tegangan yang diberikan ini sifatnya konstan. Nah, ini Anda bisa lihat di sini, ya. Ini sifatnya konstan, ini konstan, ini konstan, ya. Konstan terus. Nah, setelah ditarik, dibiarin, dilihat, ya, berdasarkan waktu. Nah, ketika dia itu diberi tegangan secara konstan, Anda bisa lihat grafiknya yang di sebelah kanan, maka creep ini terjadi, ya. Terdapat 3 macam tahapan, ya, 3 macam periode respon, ya, kalau saya bilang berdasarkan waktu. Jadi ketika awal diberi tegangan, dia start di titik ini. Nah, ini tegangan awal ya. Saya beri warna beda supaya ada sedikit pembeda dengan ya warnanya yang pas ya, mungkin hitam aja atau ungu ini ya. Nah, dia awal di sini. Ya, awal di sini. Nah, setelah dia ditarik, dia mengalami constraint, creep strain di sini. Dia mengalami strain awal di sini. Ya. Terus kan dibiarin itu. Nah, ternyata material tadi akan terus mengalami creep strain atau mengalami regangan terus. Nah, regangan pada zona awal maka disebut sebagai primary creep. Itu sifatnya langsung agak dari awal itu kelihatan tinggi, terus habis itu mulai laju meregangnya agak pelan gitu ya. Nah, itu disebut sebagai primary creep. Jadi slope-nya atau kemiringannya dia semakin lama semakin mengecil dari agresif, makin lama slope-nya makin mengecil. Bisa kita cek kok bisa Pak, maksudnya mengecil gimana? Ini kan dari ini kan sudutnya kan, nah ini kan di sini kan sudutnya kan dia kan gede. Nanti kan kalau di sebelah sini kan dia sudah sudutnya akan mulai mengecil. Berarti kan slope-nya mengecil berdasarkan waktu. Nah, setelah itu maka terjadi constant slope, yaitu dimana kemiringannya itu sifatnya konstan. Itu sudah masuk ke secondary creep, jadi tahapan kedua. Ya. Nah, konstan dimana selalu terjadi peregangan yang sifatnya konstan. Nah, baru yang ketiga itu adalah tertiary creep. Tertiary creep ini adalah tahapan yang terakhir. Maka Anda bisa lihat slope rate-nya itu tinggi, berubah menjadi lebih tinggi. Jadi dari konstan, ya di sini mulai sudutnya masih berapa itu ya. Lama-lama ini langsung jadi slope rate-nya jadi tinggi. Ini sudutnya jadi membesar. Ya.
Bisa lihat di sini. Nah, kemudian dia rupture. Rupture itu artinya putus. Nah, itu adalah tahapan creep. Nah, sifat creep ini kalau kita lihat dia juga berubah berdasarkan waktu, ya. Berdasarkan temperatur. Ya, tergantung dari temperatur. Ketika dia mengalami peningkatan temperatur, ya. Ketika dia meningkat temperatur, maka dia dari awalnya itu nah dari sini ya. Nah, dia menjadi naik di sini. Dengan ditambah ya. Nah, kalau temperaturnya rendah, nah dia jadi seperti ini. Jadi kalau tinggi ternyata lebih cepat mulur ya. Nah ini lebih cepat mulur bandingkan kalau biasa. Ini yang strip titik ini ya, ini zona tersier, ini zona tersier, ini zona sekunder, ini zona primer. Ya. Nah ini bentuk elastis yang sebelah sini, yang kuning. Ya. Nah di yang kuning ini adalah ketika temperaturnya di bawah 0,4 temperatur maksimum. Ya. Ketika dia dinaikkan, creep strain-nya juga naik karakteristiknya. Nah, kita akan membahas tentang secondary creep. Nah, pada saat laju regangan itu menjadi konstan pada suhu yang diberikan dan tegangan yang ada, maka terjadinya strain hardening itu diseimbangkan dengan cara recovery. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat pada secondary creep itu laju regangannya atau strain rate-nya di sini itu bisa didekati dengan karakteristik formula sebagai berikut. Dia dipengaruhi oleh jenis materialnya, tegangan yang diterima, kemudian parameter materialnya, yaitu berupa aktivasi energi untuk creep, serta pangkat atau material parameter eksponen dari tegangan sebuah material. Ya. Nah, konstanta itu ya. Kalau stress eksponen itu tergantung jenis materialnya. Ya, sama dengan K, sama dengan Q, itu semua data ya. Nah, strain rate increase with increasing temperature and sigma. Maksudnya apa di sini? Nah, ketika ada peningkatan suhu dan tegangan, maka laju regangan pada secondary creep itu juga akan meningkat. Ya, akan meningkat. Ketika stresnya itu lebih kecil, ini biru, merah, coklat ini itu menunjukkan stresnya, ya, stresnya. Jadi kalau biru itu stresnya rendah, ya, maka dia strain rate-nya juga jadi lebih turun, ya, lebih landai ya. Ketika agak tinggi tegangannya, maka dia juga meningkat. Nah, kekonstanan itu juga muncul apabila terjadi pada suhu yang tinggi, suhunya agak rendah, tapi stresnya naik. Nah, maka dia juga akan mengalami satu bentuk strain rate yang akhirnya jadi sama. Ya. Tapi kalau misalnya suhunya ini maksudnya kalau suhunya semakin tinggi, maka strain rate-nya juga akan menjadi naik. Ya. Nah, ini
foto dari kegagalan akibat creep ya. Ada kavitasi. Nah, jadi applied stress-nya itu pada bagian ujung-ujung sini. Jadi kavitasi. Ini kavitasi. Jadi kavitasi itu kalau di foto seperti ini gambarnya. Nah, ini kavitasi. Ada kayak rongga itu ya. Nah, sekarang kita bisa memprediksi lifetime dari kegagalan creep ya. Jadi time to rupture itu menggunakan rumus disebut TR ya. Maka hubungannya adalah temperatur dikalikan dengan 20 plus log TR sama dengan L. L adalah fungsi dari tegangan yang diberikan. Nah, ketika di sini Anda bisa lihat bahwa temperatur pada saat suhu 800 derajat Celcius ya. Kemudian sigma adalah 20 derajat PSI ya. Maka kemudian dihitung kira-kira berapakah waktu untuk patah. Maka di sini dimasukkan 800 ditambah 273 derajat Kelvin, masuknya adalah 173 derajat Kelvin. Kemudian ditambah 20 sama dengan tegangan yang diaplikasikan. Nah, di sini tegangannya dari 20.000 PSI diganti menjadi Pascal ya. Jadi 24.000 Pascal. Maka didapatkan time to rupture-nya adalah 233. Ya, kalau lihat di gambar ini, maka time to rupture-nya adalah tegangannya adalah 24 pangkat 10 pangkat 3, sedangkan di sini tegangannya adalah 20.000 PSI. Posisinya di sini. Nah, maka time to rupture-nya ketemunya adalah 233 jam. Nah, untuk soal yang lain ya sama, posisinya 20.000 juga ya. Kemudian tegangannya juga sama di sini. Tapi yang beda adalah suhunya. Ya, suhunya 750 derajat Celcius. Maka hanya dengan 750 derajat Celcius dari yang awal tadi 800, maka time to rupture-nya bisa secara signifikan berubah dari 200 jam menjadi 2890. Nah, ini 233 jam. Nah, sedangkan yang tadi adalah 2890 jam. Nah, Anda bisa lihat sangat signifikan sekali, padahal cuma selisih 50 derajat Celcius. Bisa 10 kali lebih lama, ya. Nah, artinya apa? Kalau misalnya masukkan ke dalam suhu kamar, mungkin malah bisa bertahun-tahun lagi, ya, berapa kali lipatnya itu ya. Oke. Nah, ini adalah akhir dari pertemuan kita sampai dengan UTS ya. Yaitu apa yang telah kita pelajari selama setengah semester ini adalah bahwa kita simpulkan bahwa material teknik itu tidak sekuat yang diprediksikan di dalam teori. Karena apa? Karena kemungkinan adanya cacat.
ya, adanya cacat. Kemudian ada apa lagi? Ada konsentrasi tegangan. Jadi akibat geometri desain yang kita buat, bisa jadi di situ ada konsentrasi tegangan. Sehingga itu dapat menyebabkan kerusakan yang terjadi pada tegangan yang lebih rendah dari nilai-nilai teori. Kemudian yang ketiga, sharp corners, jadi sudut-sudut yang tajam dapat menghasilkan konsentrasi tegangan yang sangat tinggi. Dan ini bisa menyebabkan kegagalan prematur. Ya. Terus kesimpulan yang keempat, bahwa tipe-tipe kegagalan ya, tergantung dari suhu dan tekanan. Ya, jadi artinya apa? Selama ini bahwa kerusakan pada material itu sangat tergantung dari temperatur dan tegangan yang dihasilkan akibat pembebanan. Pada patahan sederhana yaitu non-cycle ya, ya, dengan sigma dan temperatur di bawah 0,4 Tm ya, temperatur maksimum ya. Maka failure stress atau tegangan kegagalan berkurang ya, dengan increase maximum flow size. Jadi tegangan yang mengakibatkan kegagalan itu jadi turun. Jadi asalnya Anda material itu gagal pada 180 mega gara-gara adanya tegangan dan temperatur tadi ya. Dari yang awal kekuatan yang 180 mega jadi turun jadi 120 mega, itu bisa turun itu disebabkan karena bertambahnya ukuran cacat. Ya. Bertambahnya ukuran cacat. Kemungkinan terus yang kedua adalah menurunnya temperatur. Kemudian increase rate of loading. Jadi increase rate of loading. Jadi artinya laju pembebanannya juga meningkat. Itu untuk simple fracture ya. Jadi tidak ada cyclical, tidak ada bukan seperti beban creep dan bukan seperti beban fatigue. Jadi Anda jangan keliru. Kalau ini yang disebut adalah biasanya yang kita sebut dengan kekuatan ya. Nah, kemudian kalau fatigue itu dia akan menurun akibat tegangannya meningkat. Apabila tegangan meningkat, maka serta cycle-nya ya. Jadi cycle to fail decrease, jadi menurunnya jumlah cycle itu akibat meningkatnya tegangan. Nah, untuk creep, nah ini agak sedikit beda. Time to rupture decrease, jadi waktu untuk gagal itu akan menurun. Di mana time for creep untuk temperatur di atas 0,4 Tm ya. Time to rupture, waktu untuk patah akan menurun sebagaimana sigma atau T-nya meningkat ya. Jadi kalau lebih panas dia, maka time to rupture-nya akan menurun. Ya. Time to rupture-nya menurun. Tapi kalau material strength tadi, yang simple fracture, itu tegangannya itu, tegangan allowable stress-nya jadi turun akibat menurunnya tegangan. Tapi kalau creep,
time to rapture-nya itu akan menurun. Maksudnya apa? Jadi begini, time to rapture itu kalau dia diberi tegangan konstan, maka dia akan gagal lebih cepat apabila temperaturnya lebih tinggi. Ya, saya kira itu ya. Oke, ini adalah perkuliahan kita untuk setengah semester. Setelah itu kita melakukan atau melaksanakan ujian tengah semester. Nah, setelah ujian tengah semester, kita akan lanjutkan sesuai dengan program yang sudah kita berikan, yaitu awalnya adalah saya beri tugas kelompok ya. Jadi nanti tetap akan kita lakukan tugas kelompok. Cuma nanti materinya akan saya sampaikan melalui online ya. Tolong nanti segera dibuat kelompok. Kalau tidak memungkinkan, maka saya berharap untuk kita lakukan diskusi aja ya di dalam online. Tapi untuk papernya atau laporannya itu tolong dikirimkan lewat email. Saya kira itu untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.